Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Perkenalkan, nama saya David Yan Raksesen dengan NIM 190410101050. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan sungai di perkotaan. Baiklah, yang pertama, sungai adalah alur atau wadah air alami dan atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai ke muara, dengan dibatasi dengan kanan kiri oleh garis sepadan. Pengelolaan sungai meliputi 3 hal. Yang pertama, konservasi sungai. Yang kedua, pengembangan sungai. Dan yang terakhir adalah pengembangan daya usaha air sungai. Dan yang ketiga, pengelolaan sungai dilakukan secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan dengan bertujuan untuk mewujudkan kemanfaatan sungai yang berkelanjutan. Yang diketahui, manfaat sungai itu sangat banyak untuk bagi kehidupan kita sehari-hari kan. Contohnya sebagai sumber air dari kita tidak mengalami banjir atau sebagai pengairan dan lain-lain hal. Nah, di gambar ini contoh daerah aliran sungai atau das. Yang kita ketahui, air itu turun dari hulu sampai ke muaranya kan. Nah, seperti inilah contohnya, ilustrasinya. Oke, lanjut. Nah, untuk mengenal bagaimana sungai, seperti gambar ini, mulai dari daerah sempadannya, batarannya, palungnya, daerah penguasaan sungainya, batas sempadannya, dan lain-lain. Kita bisa nengok di sini, jika kecepatan bisa di pause. Oke, lanjut. Sempadan sungai menurut PP nomor 38 tahun 2011, garis sempadan sungai yang tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan itu ada 3 peraturan. Yang pertama yang paling sedikit itu 10, yang kedua itu 15, yang ketiga 30 meter. Yang kita bahas itu dari 10 meter dulu. 10 meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 meter. Dan yang kedua paling sedikit itu berjarak 15 meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungainya. Dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 sampai 20 meter. Dan yang ketiga itu paling sedikit jarak 30 meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungainya. Dalam hal kedalaman itu lebih dari 20 meter. Nah, sedangkan garis sepadan padat sungai yang bertanggul di dalam kawasan perkotaan itu ditentukan paling sedikit berjarak 3 meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai. Oke, lanjut. Fungsi sungai di wilayah perkotaan menurut Pemerintahan nomor 38 tahun 2011 tentang sungai pasal 4, palung sungai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A berfungsi sebagai ruang wadah air mengalir dan sebagai tempat berlangsungnya kehidupan ekosistem sungai. Yang diketahui juga banyak ekosistem di sungai-sungai tersebut. Nah, yang pasal 5-nya, sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B berfungsi sebagai ruang penyangga antara ekosistem sungai dan daratan, agar fungsi sungai dan kegiatan manusia tidak saling terganggu. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang PKP, kawasan pemukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung penghidupan. Sedangkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang dan kota, sempadan termasuk dalam kawasan lindung setempat. Nah, pengelolaan sungai perkotaan itu seperti apa? Seperti ini, lingkupnya itu ada konservasi sungai, ada pengembangan sungai, dan pengendalian daya air sungai. Lokasinya itu banyak, ada sekitar 4: palung sungai, sempadan sungai, danau paparan banjir, dataran banjir, atau dalam kondisi topografi itu kalau dalam kondisi topografi yang tertentu ya, untuk yang danau sama dataran banjir. Nah, siapa yang melakukannya? Itu pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten atau kota, dan tentu saja kita itu masyarakat. Nah, konsolidasi tanah atau sempadan atau sekitar sungai itu dalam hal kajian penetapan garis sempadan atau PGS menunjukkan terdapat bangunan dalam sempadan sungai, maka
Bangunan tersebut dinyatakan dalam salah satu quo dan secara bertahap harus diterbitkan untuk mengembalikan fungsi sepadan sungai tersebut. Oke, lanjut. Pengelolaan sungai perkotaan. 3 indikator utama untuk membangun kawasan sungai yaitu sungainya sehat, yang kedua kawasan pemukiman sekitarnya sehat, dan yang ketiga ekonomi perkotaannya mampu tumbuh. Kriteria sungai sehat itu seperti apa? Seperti ini. Memiliki sempadan. Yang kedua, ada bebatuan di badan sungai, ada keterikatan hulu dan hilir, bebas dari limbah, contoh limbahnya domestik dan limbah B3. Ada akses amfibi, ada maksudnya itu ada keterikatan zona air dan zona barat. Maksudnya zona darat. Ada ikan, burung, hewan dan lainnya yang ekosistemnya yang sungai itu ada apa? Ada rantai makanan, ada ekosistem rantai gitu yang bagus. Yang ketujuh, tidak ada penghalang bagi ikan, sidat dan hewan air untuk beraktivitas dan bermigrasi. Dan terakhir adalah memiliki akses sosial ke sungai. Lanjut, bagaimana kawasan pemukiman itu yang baik? Nah, seperti di gambar, sesuai dengan tata ruang di luar kawasan lindung, memperlihatkan kondisi lingkungan yang hidup, dan yang keempat, dilengkapi sarana dan prasarana umum, contohnya akses yang layak, air bersih, pembuangan air limbah domestik yang bagus, pengelolaan sampahnya yang bagus, drainase lingkungan yang bagus, ada ruang terbuka atau ruang hijau. Nah, itu apa itu? Itu menghasilkan apa aja? Menghasilkan lingkungan yang sehat, layak huni, nyaman dan terencana. Itu dua mengakibatkan apa? Potensial dalam rangka pengembangan ekonomi lokal. Jadi bagus tempatnya, bagus sungainya akan membuat tempat juga semakin bagus, yang mengakibatkan terdapatnya keloncakan ekonomi dalam hal tersebut. Mungkin bisa jadi kayak objek wisata. Oke, lanjut. Pengertian atau dalam pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, penyelenggara kawasan pemukiman dilakukan untuk mewujudkan wilayah yang berfungsi sebagai lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung kehidupan dan penghidupan yang terencana, menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan dengan sesuai tata ruang. Nah, menurut nomor 2, penyelenggara kawasan pemukiman sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertujuan untuk memenuhi hak warga negara atas tempat tinggal yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur serta menjamin kepastian bermukiman. Sedangkan menurut PP 38 tahun 2007 tentang pembagian kewenangan, daerah di antara daerah sempadan menjadi tanggung jawab dan kewenangan atas pemerintahan pusat. Pemukiman sekitar sungai menjadi tanggung jawab dan kewenangan pemerintah dan atau kabupaten atau kota. Nah, perlu dibuat kerja sama antara operasional atau KASO untuk pengelolaan sungai perkotaan seperti gambar itu. Kan itu tidak enak dilihat kan, dan itu mengganggu kinerja sungai tersebut. Nah, mengelola di kawasan perkotaan tidak bisa dilakukan tanpa menata kawasan pemukiman, kawasan atau lainnya yang ada di sekitar sungai. Fungsi sungai dan fungsi pemukiman yang berkelanjutan wajib dipertimbangkan. Makanya saya bilang, kalau seperti itu gambarnya sekarang di bawah itu sangat tidak baik. Itu sangat mengganggu kinerja sungai tersebut dan membahayakan pemukiman di sekitarnya juga. Nah, inilah contoh perkembangan sungai di satu kota di Changmyeonchun. Ya, pada 1920 itu masih ada pemukiman di daerah sempadan sungai, dan di tahun 1978 itu dibangun jalan layang di atasnya, dan pada tahun 2003 sudah mulai dibersihkan, sudah mulai dilokasikan, dan pada tahun 2010 itu menjadi sungai yang bagus, yang bersih, nyaman, layak, dan ada ekosistem tersebut di sana. Oke, lanjut. Nah, sedangkan kondisi sungai kita saat ini gimana?
Nih contohnya, alih fungsi sepadan menjadi pemukiman padat penduduk. Seperti yang kita tahu, banyak sampah dan limbah domestik. Terus terdapat talut konvensional kurang ramah lingkungan, tidak ekologis, dan cenderung menarik penduduk untuk membangun rumah di daerah sempadannya. Dan yang terakhir, ada beberapa bendung dan groundnil menyebabkan ikan tosidat dan biotik lainnya tidak dapat bermigrasi dan tidak dapat berkembang biak dengan baik. Nah, ini adalah salah satu master plan-nya, yaitu mungkin salah satu di Jogja, di kawasan Jawa. Ada namanya Urban Hulu, itu area konservasi sehingga menjamin kelestarian sungai di bagian hilir, pemukiman berkawasan lingkungan, dan pengembalian wisata alam. Ada namanya bagian urban, kawasan hunian yang berwawasan lingkungan melalui konsolidasi tanah atau land readjustment dan pembangunan hunian vertikal. Nah, sedangkan yang terakhir adalah urban hilir, yaitu kawasan hunian berwawasan lingkungan dan pengembangan wisata berbasis industri. Jadi ada 3 blok yang memiliki fungsi masing-masing. Nah, ini salah satu contohnya itu di Kalibuntung, Yogyakarta. Bisa kita lihat gimana perkembangannya selama bertahun-tahun dan menjadi kawasan yang bisa dibilang cukup baik untuk sungai kita ke depannya. Sebagai penutup, sudah tiba saatnya kita mengelola sungai, perkotaan, dan kawasan dengan prinsip berkelanjutan. Yang kedua, batasi pembangunan penghunian di kawasan sungai sesuai daya dukung dan daya tampung yang ada. Jadi jangan berlebihan dan jangan juga, dan kalau bisa jangan kekurangan. Kita harus memanfaatkan apa yang seharusnya kita manfaatkan. Nah, yang ketiga, perkuat komunitas kawasan sungai untuk bersama-sama membangun masa depan yang berkelanjutan demi generasi masa kini dan mendatang. Yang keempat, dan terakhir, optimalisasi peran pemerintah dalam mengkoordinir sebagai sektor agar sinergis dalam pengelolaan sungai, perkotaan, dan kawasan sekitarnya. Jadi teman-teman, terdapat banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil dari sungai tersebut dan dampak yang kita ambil dari sungai tersebut bila tercemar. Jadi sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.